Saat Suryun sedang mengintip dan terjatuh hingga menimbulkan suara, membuat Judante curiga dan pergi menuju sumber suara tersebut. Suryun mencoba berusaha untuk berlari agar tidak diketahui oleh suaminya. Pas di bagian ini deg-degan anjas. Suryun merasa dirinya telah dibodohi oleh mereka karena menyembunyikan fakta hubungan gelap mereka, dan tampak Suryun sangat kesal setelah apa yang dilihatnya tadi. Akibatnya, suara tadi membuat Sojin gak mood untuk melanjutkan mantap-mantap dengan Judante. Akhirnya Sojin pun kembali pulang. Saat di kamar, Sojin merasa resah akibat cincin yang ia pakai saat pesta terdapat bercak darah Minsola yang menempel, dan Sojin pun membuangnya. Tak lama Sojin dikagetkan oleh suaminya yang datang tiba-tiba. Yoon Seol ingin mengajak istrinya untuk mengobrol santai tentang Minsola yang meninggal di penthouse, namun Sojin menolak dan pergi. Scene beralih pada Yoonhee yang sedang mimpi buruk, dan Yoonhee masih tidak percaya atas kejadian tersebut. Saat di pagi hari, Soryun sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya. Soryun membuat seolah-olah dia tidak mengetahui apa-apa setelah apa yang dilihatnya semalam. Saat sedang menyantap makanan, Judante mengungkit masalah Minsola yang mati karena bunuh diri. Mendengar hal itu hingga membuat Soryun begitu amat kesal. Di sisi lain, Kang Mari mencurigai Yoon Seol tentang darah yang ada di tangannya pada pesta semalam. Namun Yoon Seol mengelak bahwa yang di tangannya adalah tumpahan anggur merah, bukan darah, dan Kang Mari masih menuduh Yoon Seol hingga membuat dia marah dan pergi. Scene beralih kepada mereka yang sedang bermain golf. Saat Seok Kyung akan memperlihatkan keterampilannya bermain golf kepada teman-temannya, ia malah terpeleset dan tenggelam, dan Seok Hun mencoba membantunya. Setelah diselamatkan, dia malah marah-marah gak jelas, dan cuaca pun berubah menjadi mendung dan hujan, hingga memaksa mereka untuk pulang. Saat di perjalanan, insiden pun terjadi. Soryun yang sedang membuka isi file USB yang waktu itu diberikan oleh dokter, dan di dalam isi USB tersebut terdapat album foto Minsola dan kenangan perjalanan hidup tentang Minsola, bahwa dulu Minsola diadopsi di Amerika dan itu kali pertama Minsola memiliki keluarga. Namun yang membuat Soryun menjadi heran kenapa adopsi Minsola dibatalkan. Esoknya saat rapat pertemuan orang tua murid di sekolah SMA Seni Cheonga, Sojin menyambut dan memberi selamat kepada Yoonhee bahwa anaknya Verona telah diterima di sekolah tersebut. Namun di dalam rapat itu mereka masih saja mengungkit-ungkit masalah kematian Minsola, bahkan menjelek-jelekan Minsola. Terlihat Soryun dan Yoonhee kesal kepada mulut rombeng Kang Mari. Lalu tanpa berpikir panjang, Yoonhee membela almarhumah Minsola. Dia mengatakan bahwa Minsola memiliki hidup yang keras, melakukan pekerjaan paruh waktu yang terlampau sulit bagi orang dewasa. Yoonhee tahu karena dia melihatnya sendiri. Dan Yoonhee pun berkata, "Apa kalian tidak malu menghina orang yang sudah mati?" Dan Soryun menatap Yoonhee. Di kamar mandi, Yoonhee dilabrak oleh Seojin. Seojin bertanya kepada Yoonhee, "Dari mana kamu bisa mendapatkan uang 100.000 dolar?" Yoonhee yang tidak tahu, dan ia hanya mengetahui bahwa Seojin sendiri yang menawarkan berdamai. Dan hal itu membuat Seojin penasaran dan mendatangi Lee Kyujin. Apakah suaminya yang membantu Yoonhee? Dan Lee Kyujin mengiyakan hal tersebut. Selepas pertemuan dengan Seojin, Lee Kyujin sedang dimarahi oleh ibunya sendiri karena telah menghilangkan arloji ayahnya seharga 1,5 juta dolar. Lee Kyujin mengambil arloji tersebut dari ayahnya hanya untuk memamerkannya saat pesta lalu. Namun sepertinya
Akhirnya Lee Kyujin mimpi modal. Ia menghilangkannya di rumah Min Seol-a di desa Bosuk dan memaksanya harus kembali ke rumah Min Seol-a. Karena borangan, dia ditemani oleh Yoon Seol. Namun sebelum mereka datang, ternyata Soryun terlebih dahulu datang. Karena takut ketahuan, Soryun pun bersembunyi di lemari. Mendengar suara, mereka terkejut saat mengarahkan cahaya lampu senter ke lemari. Tiba-tiba ada setan lemari. Padahal itu si cantik yang tersakiti. Soryun pun keluar dan menyentuh lukisan gambar Min Seol-a. Tak lama ada Gula. Maksudnya si anjingnya ini namanya Gula. Soryun menghampiri Gula dan melihat arloji milik Lee Kyujin yang dibawa oleh Gula. Dan pada malam itu juga Jo Dan-tae dibuat panik dengan adanya pesan yang bertuliskan Min Seol-a meninggal di tempat patung tersebut. Eun Biol pingsan dan saat tersadar dia mengakui ke ibunya kalau Min Seol-a melihat hasil tes. Dia juga mengaku bahwa dialah yang melepaskan Min Seol-a karena dijanjikan akan memberikan HP-nya kepada Eun Biol. 기계실에서 내가 해줬어. 민설아. 뭐? 모르죠. 나 다 알고 있어요. 청아이고 입시비리 아줌마 딸 하은별 떳떳하게 청아이고 입학한 건가요? 내가 다 봤거든요. 이거 시험 망치고 또 너한테만 떨어졌는데 난 널 믿었는데 네가 사람이야. 널 우리 엄마를 협박해. 나도 나를 지키려면 할 수 없었어. 핸드폰 줄 테니까 이거 풀어. 나 지긋지긋해. 네 말을 어떻게 믿어? 더 이상 안 엮이면 그만이야. 그러니까 이거 풀어. 네가 원하는 거 준다고. 정말이야? Tapi bohong. 이러지 마, 은별아. 제발. 내놔. 핸드폰 내놓으라고! Lalu Seojin meminta kepada Eun Biol untuk merahasiakan kejadian tersebut. Dan Seojin pun memastikan dari CCTV bahwa Min Seol-a melihat hasil tes yang dipalsukan di komputernya. Sementara itu, Sim Soryun masih menyelidiki alasan kematian Min Seol-a dan cerita kehidupan Min Seol-a saat di panti asuhan. Soryun mendapati ada ikut campur pejabat Jo Sang-hyun terkait pembatalan adopsi Min Seol-a di masa lalu. Diceritakan Min Seol-a pernah dikembalikan oleh orang tua asuhnya ke panti asuhan karena dituduh melakukan kriminalitas. Belum dijelaskan tindak kriminal apa yang dituduhkan kepada Min Seol-a saat itu. Kemudian pada hari pertama masuk sekolah, para siswa di SMA Seni Cheong-a dibuat gempar setelah melihat postingan bahwa berita Min Seol-a bekerja di bar dan menjual minuman keras adalah merupakan berita palsu yang dibuat oleh Seokkyung, Jennie, dan The Gang. Seojin mengusulkan untuk menuduh Yoon-hee karena Yoon-hee dikatakan juga memiliki motif kuat untuk membunuh Min Seol-a. Dijelaskan jika salah satu siswa baru SMA Seni mengundurkan diri atau dikeluarkan dari daftar, maka Berona yang ada di waiting list bisa bersekolah di SMA Seni Cheong-a. Rencana Seojin diterima para penghuni lainnya. Seojin kemudian mengumpulkan para wali murid SMA Seni Cheong-a dan menyerukan tuduhannya kepada Oh Yoon-hee. Saat para wali murid setuju mengeluarkan Berona dari sekolah, suami Seojin sendiri, yaitu Ha Yoon Seol, berdiri memberi kesaksian bahwa pada malam kejadian Yoon-hee tengah bersama dirinya. 그날 저와 함께 있었습니다. 그날 밤 오윤희 씨의 행적은 이러다 서준이 보면 난리 날 거야. 나 버리고 천서진한테 가서 행복했니? 어? 마누라가 그렇게 무섭냐? 뭐든지 내 딸 인생 가로막는 사람은 내가 가만 안 둘 거야. 내 불행의 시작은 천서진이야. 이것 때문에 내 인생이 망가졌다고! 정신 차려, 너 지금 다쳤어. Terbebas dari tuduhan Seojin, Yoon-hee kembali terperangkap dalam kasus baru. Saat pergi menemui pejabat Jo Sang-hyun di kediamannya, Yoon-hee mendapati dirinya telah tewas akibat jatuh dari lantai atas rumah. Dan episode 5 ini pun berakhir.